Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala. Jadi penulis menuliskan judul bab dengan Al-Quran, dengan ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab yang kita bahas. Kemudian kita masuk kepada dalil yang berikutnya, yakni dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, an Anasin, ini adalah Anas Ibnu Malik, ya, sahabat yang mulia, khadimur Rasul, yang telah berkhidmat atau yang telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah. Ada yang mengatakan beliau dahulu, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Aisyah. Ada yang mengatakan Anas bin Malik, setelah itu baru ibunda Aisyah. Nah, ini menunjukkan beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak menukilkan dan meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhraja, yakni akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan tiap-tiap kalian. Nah, jadi di situ ada kata Pak, ini dari sisi bahasa, ya. Ahad, ya, ahadu kalau dalam sisi bahasa ini disebut dengan, kalau bahasa Indonesia, kata majmu'. Kalau bahasa Arabnya ini namanya mudhaf, mudhafun ilaih. Ahadu mudhaf, diidhofahkan atau disandarkan kepada dhamir kum, ya, ahadukum. Nah, kalau terjemahannya secara teks, ya, secara detail adalah salah satu kalian, salah satu di antara kalian. Namun secara kaidah dalam ilmu balaghah ini memberikan makna umum. Apa kaidahnya? Kaidahnya mufradun, ya, mudhafun. Ada isim mufrad, itu adanya kata mufrad, kata tunggal yang dia mudhaf, disandarkan, maka ini memberikan makna umum. Sehingga arti yang tepatnya, terjemahan yang tepatnya kalau ke bahasa kita, Pak, la yu'minu ahadukum, itu artinya tidak beriman tiap-tiap kalian, seluruh kalian, gitu. Jadi Allah mengatakan tidak beriman, ya, tiap-tiap kalian. Tidak kita artikan tidak beriman salah satu di antara kalian, berarti satu saja dong. Berarti yang lain tidak terkena hadisnya. Itu keliru, kan, gitu. Namun makna yang benarnya adalah tidak beriman seluruh kalian, kan, gitu. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai diriku lebih dia cintai, kata Rasul, ya, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan dari orang tuanya, wan nasi ajma'ina, dan dari manusia seluruhnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan, akhrajahu, telah mengeluarkannya al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dan kewajiban mencintai Rasul daripada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dan hukumnya wajib.
Wajib kita mencintai Rasul dari siapapun yang ada di dunia ini, dari seluruh manusia yang ada. Tentu yang pertama Allah yang kita cintai. Allah bukan makhluk kan gitu. Allah Khalik, pencipta. Nah, kemudian yang kedua Nabi. Jadi harus Nabi makhluk yang paling kita cintai di dunia ini. Bahkan melebihi cinta kita kepada malaikat. Malaikat adalah orang makhluk soleh. Ya, spesies soleh lah gitu. Karena malaikat itu jenisnya berbeda, bukan manusia, bukan pula jin. Tapi kalau iblis berasal dari golongan jin. Iblis diciptakan oleh Allah dari api. Sementara malaikat tidak, dia golongan spesies yang khusus, bangsa khusus gitu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari nur, dari cahaya. Artinya lebih harus kita mencintai Nabi, Pak. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi tidak hanya manusia yang paling mulia, namun Nabi Muhammad adalah afdalul khalq. Makhluk yang paling mulia itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas beliau menyampaikan sabda ini. Dan ingat, apa yang beliau sampaikan ini bukan dari pendapat pribadi, dari opini enggak. Bukan narasi saja enggak, namun ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis, Pak, dalam keyakinan Islam dan dalam keyakinan kita adalah wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Itu adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu, asalkan sahih kan gitu. Tapi kalau dhaif diragui, itu bukan wahyu ya. Tapi kalau hadisnya sahih, maka dia ya merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dan merupakan wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah mensifati Nabi, dan dia Muhammad itu SAW itu kata Allah, la yantiqu 'anil hawa, tidak berkata-kata mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu. Termasuk Al-Quran yang beliau sampaikan dan hadis kan gitu. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada makna hadis ini. Tentu kita merujuk kepada ulama, tidak boleh kita mentafsirkan hadis tanpa ilmu gitu. Maka kita kembalikan kepada ulama pakarnya. Maka berkata pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis ini, qala syarihu hafizahullah taala, la yu'minu ahadukum. Rasul bersabda dalam hadis ini, tidak beriman tiap-tiap kalian, ay al-imanal kamila, yaitu keimanan yang sempurna. Sehingga bisa kita maknai hadis ini, tidak sempurna keimanan tiap-tiap kalian. Jadi iman kalian tidak sempurna, itu maksudnya. La yu'minu ahadukum. Kapan iman kita sempurna? Nah, ini. Hatta sampai akuna, kata Rasul, sampai diriku ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Ya, dari siapa? Dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Binasbi ahabba. Nah, kemudian beliau menjelaskan kedudukan kata ini dalam ilmu, dalam perspektif ilmu nahwu ya. Binasbi ahabba. Ahabba ini dibaca nasab gitu ya. Dia mansub ya. Tanda nasab dengan fathah gitu ya. Sebagai apa dia? Sebagai khobaru akunu. Akunu ini fi'il mudhari dari kana ya, kana yakunu. Kalau akunu berarti fi'il mudhari dari fi'il madhinya kuntu. Nah, kuntu fi'il madhinya ya, kata kerja bentuk lampaunya. Kalau akunu fi'il mudhari yang mana di situ ada pelaku atau fa'il, yaitu domir mustatir, takdirnya adalah ana kan gitu. Sehingga diartikan hatta akuna itu sampai diriku, sampai saya kan gitu kata Rasul. Ahabba sebagai apa? Khobar dari akuna. Mana isimnya? Mustatir ya.
Dhamir mustatir takdiruhu ana kan gitu. Nah, ini kalau dari sisi ilmu gramatika bahasa Arab. Ini Pak. Di mana kita tahu istilah khobar ya, mubtada itu Pak ya. Kemudian ada isim kana, khobar kana, isim inna, khobar kana, khobar inna dan seterusnya. Ada isim-isim yang dirofa'kan, yang dinasobkan. Nah, ini di sini penting Bapak Ibu kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Ya, tapi saya Ustaz sudah lanjut usia, enggak apa-apa Pak. Yang penting kita mau meluangkan waktu kita untuk belajar. Tidak ada yang susah insya Allah. Ya, orang saja belajar ilmu matematika yang tingkat tinggi Pak ya, biasa aja kan gitu. Hanya diri, apalagi sekarang kita banyak dibantu Pak dengan media. Ya, banyak translator gitu ya, penterjemah elektronik itu kan membantu kita juga. Kalau kita mau betul-betul belajar ilmu nahwu, ini pentingnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis ini, tidak sempurna keimanan kalian gitu ya, seluruh kalian, sampai diriku lebih dia cintai min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Di sini ada huruf waw Bapak Ibu. Huruf waw ini disebut dengan kata sambung kalau bahasa kita. Tapi kalau dalam istilah ilmu nahwu namanya huruf atof gitu ya. Min atfil ami. Jadi wan nasi ajmain ini merupakan atof umum. Waw itu ya huruf atof, kata sambung, dia menyambung suatu yang bentuknya umum alal khas. Mana yang khasnya, mana yang khususnya? Ini waladihi, walidihi kan gitu. Itu yang khusus Pak. Anak, orang tua itu khusus. Sementara manusia umum. Jadi dalam secara segi bahasa beliau membahas ini termasuk min atfil ami alal khas. Ini termasuk ya bentuk menyambung ya bentuk umum terhadap bentuk khusus. Artinya seluruh manusia lah intinya. Secara khusus siapa? Anak, orang tua. Jadi Rasul mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai diriku lebih dia cintai dari anak dan orang tuanya. Ini khusus Pak ya. Nah, kemudian disambung kepada yang umum. Itu namanya atof am ya. Dan dari seluruh manusia. Jadi yang anak, orang tua itu hanya mimba bitamsil ya. Itu hanya dalam bab atau dalam bentuk memberikan contoh. Karena orang yang terdekat dengan kita pasti anak kita. Iya Pak? Iya. Sesayang-sayang orang tua kepada anaknya, maaf, sesayang-sayang anak kepada orang tuanya, pasti orang tua jauh lebih sayang. Nah, kenapa ini saya bahas dari sisi bahasa ya? Kalau kita bahas hadis ini ya, kenapa rahasianya Rasulullah SAW menyebutkan contoh manusia? Kenapa yang khusus dahulu? Kenapa disebutkan anak? Karena anak itu Pak, manusia yang paling dekat terhadap seseorang. Ya, kalau kita pun punya anak, pasti anak itu lebih kita sayangi daripada yang lainnya, bahkan dari mak gitu dewe gitu ya. Anak kita sayangi gitu. Sehingga banyak orang yang tega ya, karena dia sayang sama anaknya dan dia kerja untuk cari nafkah buat anaknya juga, dikasihnya sama orang tuanya. Kasihan orang tua ya. Sampai ada berita dia, akhirnya emaknya stres gitu ya. Sampai anaknya digebukin, meninggal anaknya. Sambil orang tua ini nenek ya menggebukin cucunya meninggal gitu ya. Kenapa? Ya karena nenek ini sudah tua, masih juga dititipin untuk mengurus anak kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini rahasianya Pak. Kenapa disebutkan anak dahulu ya, min waladihi, daripada anaknya? Ya karena anak itu manusia yang paling kita sayangi gitu ya. Sayang kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baru setelah itu wawali, orang tuanya. Secara fitrah manusia seperti itu. Realita manusia seperti barulah dari seluruh manusia. Jadi Nabi sebutkan contoh-contoh manusia yang dekat, yang disayangi oleh orang gitu ya. Ya, anak, orang tua gitu ya.
kemudian baru seluruh manusia. Nah, dengan anak saja tidak boleh kita dahulukan cinta anak kita daripada cinta kepada Nabi, apalagi orang lain, kan itu maksudnya. Artinya wajib kita mendahulukan cinta kepada Rasul, kepada cinta kepada anak kita, orang tua kita, seluruh manusia ini. Kalau tidak, tidak sempurna iman kita. Nah, sekarang bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita? Bagaimana bentuk kita mendahulukan cinta Rasul? Nah, caranya Pak ya, bagaimana cara kita mendahulukan cinta Rasul, itu yang harus kita amalkan dalam hadis ini, kan gitu. Orang yang mencintai Nabi ini seperti apa Pak? Apakah cukup dia mengatakan cinta Rasul, kemudian ya buat lagu-lagu? Wah, ini dalam rangka mencintai Nabi, itu salah kaprah. Bagaimana orang yang mencintai Nabi itu Pak? Menjalankan sunnahnya itu. Karena Nabi mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukan termasuk golonganku. Itu menjalankan sunnah Rasul. Ya. Ada minimal 4 ya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Orang yang dikatakan cinta kepada Nabi itu yang pertama Pak, membenarkan seluruh apa yang dikabarkan, yang diinformasikan kepada Nabi. Walaupun anak kita menentangnya, tidak peduli kita. Iya. Apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita benarkan selama kabar itu sahih. Contoh Nabi mengkhabarkan Pak, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Setiap apa yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Rawahu Bukhari, hadisnya sahih. Maka orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, maka dia benarkan apa yang diinformasikan oleh Nabi tersebut. Walaupun anaknya menentangnya, orang tuanya menentangnya, lebih dia kedepankan keyakinannya, kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan, ini contoh Pak ya. Dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, kita mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi? Contoh yang gampang aja, yang simpel aja Pak. Apa Pak? Biarkan jenggot, bukan panjangkan Pak, biarkan. Wa'ful liha, kata Rasul. Hadis sahih Al-Bukhari. Bahkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Wa'ful liha. Potong kumis dan biarkan jenggot. Siapa yang memerintahkan Pak? Rasulullah SAW. Di situ diuji kita cinta Nabi enggak? Atau kita hanya cinta ego, hawa nafsu kita? Kelihatannya jelek ya. Kita lebih mengedepankan style kita, hawa nafsu kita. Ini hadirin yang Allah. Jadi di situ diuji kita, betul nggak kita cinta kepada Nabi? Kita pingin iman kita sempurna nggak, kan gitu? Itu hal yang kecil aja Pak. Ini contoh yang kecil aja. Yang apa yang Nabi perintahkan. Kalau orang sekarang kan nggak, apa hukumnya tuh Ustaz ya? Sunnah, udahlah, tidak usah dikerjakan. Nah, kalau orang dahulu Pak mengerjakan sesuatu karena tahu itu sunnah. Kalau orang sekarang, mohon maaf ya, tahu itu sunnah ditinggalkan tidak wajib, gitu ya. Subhanallah ya. Bagaimana kita ingin sempurna iman kita, kan gitu? Bagaimana kita ingin mengatakan cinta Nabi, kan gitu? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manahan wa zajar. Wajtinabu, dan menjauhkan diri kita, manahan, apa yang dilarang darinya oleh Nabi SAW, apa yang dihardik, yang tidak dibenarkan, yang dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk yang dimurkai oleh Nabi Pak, bencong, naudzubillah. Ya, kelihatannya kan sekarang naudzubillah perbuatan homo itu sekarang naudzubillah, ngeri kita. Ya. Fitnah homo ini Pak, apalagi yang difitnah itu orang-orang yang katanya ustadz, syekh gitu ya. Nauzubillah. Ini yang mencoreng Islam itu. Makanya Nabi itu melarang seorang laki-laki menyerupai perempuan. Sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Sebelum kelainan itu ada, segala sesuatu yang bisa mengarah kepada situ sudah dilarang oleh Nabi.
Bahkan dosanya bukan kecil, dosa besar. Laknat, ya, la'anallahu al-mutasyabihin min rijal bin nisa. Allah melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita, yang tasyabbuh bin nisa ya. Laki-laki yang tasyabbuh yang menyerupai wanita, cara ngomong, kemudian gerak-gerik gitu, semuanya dilarang. Sebaliknya Allah melaknat, kata Rasul ya, al-mutasyabbihat minan nisa'i birrijal, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka untuk itu ya kita jauhkan anak keturunan kita Pak ya dari pengaruh-pengaruh yang luar biasa ya. Sekarang di medsos ini banyak sekali Pak. Ya pengaruh-pengaruh yang seperti, bahkan ada grup homo itu banyak tersebar di media-media sosial yang mengancam ya merusak akhlak anak keturunan kita, generasi Islam. Nah, di sini pentingnya butuh kita kepada pendidikan Islam Bapak. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa alla ya'budallaha, dan tidaklah seseorang itu beribadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan telah disyariatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita beribadah kecuali melalui sunnah Rasul. Bahkan syarat sah ibadah itu setelah ikhlas adalah mutaba'ah. Mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini Pak, diantara 4 tanda orang itu betul-betul cinta dan beriman kepada Rasulullah. Barulah dia akan mendapatkan nanti, kalau diamalkan itu Pak, baru nanti dia akan mendapatkan al-imanal kamil, itu iman yang sempurna. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk kepada makna secara global dari hadis ini. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah kitab, semoga beliau selalu jaga oleh Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata di sini, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, anna ahadan, sesungguhnya seseorang, la yu'minal imanal kamila, tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna, alladzi tabarra bihi zimmatuhu ya, alladzi tabarra bihi zimmatuhu wa yastahiqqa bihi dukhulal jannati hatta yuqaddima mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nasi ilaih. Kata beliau, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan keimanan, tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia melepaskan tanggungannya. Hatta tabarra'a bihi zimmatuhu, yang dengan keimanan itu ya, yang dengan keimanan itu, bihi itu dengannya, ini kembali kepada keimanan yang sempurna itu, dia bisa melepaskan tanggungannya. Wa yastahiqqa bihi, kemudian dia berhak dengannya, dengan iman yang sempurna itu, dukhulal jannah, masuk ke dalam surga. Hatta bagaimana dia mendapatkan kesempurnaan iman itu? Sampai dia yuqaddima mahabbatar Rasul, mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala mahabbati aqrabin nas ilaih, atas kecintaan manusia yang paling dekat kepadanya. Makanya dalam hadis itu disebutkan anak dulu Pak ya. Kenapa anak? Karena anak itu Pak, manusia yang paling terdekat bagi orang yang tentu yang punya anak Pak ya. Yang belum punya anak sabar Pak. Ya. Apa yang Allah tetapkan bagi kita, itulah yang terbaik. Dan kita selalu menerima Pak terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dulu ada yang sampai beruban ya, belum juga dapat anak. Washta'ala ra'su ya, ra'si syaiban gitu. Washta'ala ra'si syaiban gitu. Sampai beruban namun tetap berdoa juga, berhusnuzon kepada Allah. Karena apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita berupaya juga, ada usaha-usaha dunia yang kita lakukan, mungkin berobat ya kan. Nah, mungkin mengamalkan surah An-Nisa ya. Bisa aja ya.
kalau memang tidak solusi itu perlu dilakukan, ya boleh, ya kalau mampu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama solusinya itu syar'i, Pak. Sekarang banyak kaum muslimin yang tidak paham akan ilmu agama, menganggap itu hal yang aib gitu ya. Menganggap itu hal yang tercela, Pak. Sementara sekarang na'udzubillah perzinahan, na'udzubillah, Pak. Ya kalau kita dengar dari teman kita, ya kan, cerita-cerita perzinahan, ngeri, na'udzubillahi min zalik. Ya. Ya, maka untuk itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita mampu, Pak, kita jalankan itu. Karena akan menjaga agama kita. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ala mahabbati kulli makhluqin, dan atas kecintaan kepada seluruh makhluk harus kita dahulukan cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada orang yang terdekat dengan kita, dan cinta kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Lianna bisababihi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dengan sebabnya, yaitu dengan sebab Nabi, Pak, dengan adanya Nabi yang Allah utus ini sallallahu alaihi wasallam, husulul hayatil abadiyah, tercapai kehidupan yang abadi. Ya, dengan kita mentaati Nabi, kita akan masuk surga, dan di surga kita akan mendapatkan kehidupan yang abadiyah, yang abadi selama-lamanya. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seluruh umatku akan masuk surga gitu. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Yang tidak masuk surga itu yang tidak mau saja. Qalu, mereka bertanya para sahabat, wa man aba ya Rasulullah, yang enggan itu siapa? Yang enggan itu adalah yang tidak taat kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka, yang enggak taat kepada Nabi, yang enggak cinta kepada Nabi, maka itulah manusia yang enggan hidup yang abadi di surga. Maka kita semua tentu Bapak Ibu pingin hidup yang abadi. Ingat, Rasul mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukan termasuk umatku. Jangan kita benci nikah. Baik itu nikahnya 1, 2 sampai 4. Nah, kalau 5 enggak apa-apa benci kita. Saya pun benci, Pak. Udah 5 ya. Harus kita benci. Tapi selagi dikatakan itu boleh menurut sunnah bagi yang mampu, tidak boleh kita benci. Walaupun kita berat, ya kan. Nah, contoh ada orang yang berat untuk naik haji, Pak, dia katik duitnya, begitu ya. Apakah harus dibencinya? Kan tidak boleh. Atau orang berat untuk sholat tahajud, ya kan, mungkin dia tidurnya malam gitu ya, beratnya sholat tahajud, tidak boleh kita benci. Kita yang tidak mampu. Nah, oleh sebab itu ya, para akhwan nggak boleh kita benci. Ya, iya. Kalau kita tidak mampu ya bilang aja, mudah-mudahan Allah kasih saya kesiapan, ya kan. Nah, jangan kita kan ada juga sebagian mengompori. Kan ada misalkan yang mau ta'adud dikompori, Pak, akhirnya na'udzubillah nggak jadi ta'adud, Pak. Iya, yang ada aja bubar katanya. Subhanallah. Nah, ini akibat apa? Ya memang kita mengaji ini perlu diamalkan ilmu, Pak, ya. Iya, kalau kita memang tahu ilmu itu kita amalkan. Ya, terutama para ibu-ibu kita, cobalah ya kita menjadi Aisyah di zaman sekarang, ya. Ya dengan ridhonya menerima, ya. Kok nak jadi Khadijah semua, Pak? Iya, ibu sekarang. Nah, tengoklah Khadijah, Ustaz, ya kan. Waktu sama Khadijah Nabi enggak pernah jadi Khadijah semua. Padahal ibunda kaum muslimin bukan hanya Khadijah, ya kan. Aisyah juga, Hafsah juga, Ummu Salamah juga, kan gitu. Sofiyah, ini dari yang wallahu taala alam bisawab. Intinya, Pak, Rasul menegaskan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah Nabi, udah. Baik itu nikah yang 1, 2, 3 sampai 4 aja, kan gitu. Dan barang siapa yang benci, ingat kata Rasul, dia bukanlah umatku. Nah, ini keras itu, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
Kemudian kata beliau, li'anna bisababihi, karena sesungguhnya disebabkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, yang beliau tinggalkan, ilmu manfaat yang harus kita amalkan, kita pelajari dan kita amalkan, maka kalau kita amalkan akan kita capai al-hayah al-abadiyah, kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Wal inqadha min ad-dhalali ila al-huda, dan diselamatkan kita dari kesesatan kepada hidayah, kepada petunjuk. Jadi kalau seandainya kita amalkan sunnah Rasulnya, kita akan terbebas dari kesesatan. Kita amalkan Al-Quran dan hadis, tentu dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, maka kita akan diselamatkan dan dicabut oleh Allah dari kesesatan itu. Dan ini janji Nabi Pak dalam hadis sahih. Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini dalam Muwatta'nya, Imam Muslim juga dalam Sahihnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Ini hadisnya masyhur ya. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian pelajari ya kan, kalian amalkan gitu ya. Lan tadillu abadan, selama-lamanya kalian tidak akan sesat. Ini janji dari Nabi Pak. Tentu Nabi kalau memberikan janji, iya adalah suatu yang benar kan. Karena beliau itu adalah as-sadiqul masduq, yang jujur dan yang dibenarkan, yang benar dan yang dibenarkan. Dengan apa? Dengan kitab Allah wa sunnati. Dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah peninggalan Nabi yang apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, Rasul mengatakan lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini bentuk kita mencintai Nabi, kita amalkan sunnahnya. Maka mencintai Nabi itu tidak cukup dengan klaim. Banyak orang mengklaim mencintai Nabi, ya kan? Cinta kepada Nabi, ya. Namun ternyata dikasih oleh Allah jenggot, nah dipangkasnya, katanya cinta sama Nabi. Gitu. Nah, kenapa dipangkas Pak? Ya karena nggak rapi gitu. Gitu. Karena dia lebih memperturunkan apa? Hawa nafsu. Nah, kalau ya Bapak cinta kepada ini, Nabi yang bilang, ya kan? Ustadz kan masalah jenggot baik gitu kan. Nah, kemudian kan dalam mazhab Syafi'i kan makruh menghabiskan, ya gitu. Kan cuman sunnah kan itu Pak, alasan mereka dalam mazhab Syafi'i cuman sunnah kan. Nah, entah kapan Imam Syafi'i bilang katanya, kalau kita baca, pelajari itu kan cuman pendapat Syafi'iyah gitu ya. Nah, pendapat ulama-ulama mutaakhir yang mana kata Imam Malik setiap manusia itu boleh diterima dan ditolak pendapatnya. Tapi teman-teman tuh kok menempatkan ucapan ulama itu kayak, ya kan, kayak itu adalah ucapan Nabi gitu. Wahabi melarang baca Quran di kuburan. Kita dibilang Wahabi ya. Padahal ya dalilnya Imam Nawawi menganjurkan. Bahkan dikutip juga oleh mereka di kitab Ar-Ruh. Nah, itu ulama kalian Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim kayak Nabi ya, yang mana ucapannya semua harus benar gitu ya. Ya semua menjadi sumber syariat, enggak lah Pak. Ya, makanya kita belajar usul fikih itu tahu kita sumber hukum Islam apa? Al-Quran, hadis. Mana hadisnya ya Nabi membaca Al-Quran di kuburan itu mana kan gitu. Banyak, ada kuburan Khadijah radhiyallahu anha, ya kan, ada kuburan anak-anak beliau, kuburan paman beliau Hamzah yang mati syahid, ya kan. Ada enggak Nabi ngajak sahabat yasinan di kuburan itu? Kalau ada, sekarang kita ajak teman-teman kita, ayo kita baca Quran di kuburan rame-rame, yasinan kita. Tapi tidak ada hadirin. Ya. Bahkan Nabi menyuruh membaca Quran di rumah, jangan jadikan rumah seperti makbarah, seperti kuburan. Ya kan? Yang sepi dengan baca Al-Quran. Di rumah kita baca Al-Quran, di masjid, bukan di kuburan. Ini aneh Pak ya. Di rumah baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran, di kuburan Pak rame-rame. Kalau dewe-dewe tidak berani, dia takut juga dia. Coba dewe-dewe takut dia. Karena rame-rame aja, ini hadirin ya.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sunnahnya ya baca Quran di kuburan. Ya, karena kuburan itu Pak bukan tempat untuk baca Al-Quran, untuk diziarahi gitu ya. Dan tidak ada dalil yang sahih yang sharih dari nabi-nabi pernah mengamalkan itu ya. Kan ini ibadah Pak. Kalau gitu Ustaz AP juga tidak ada di masa Nabi. Itulah ya kan jurus terakhir mereka kan. Ujung-ujungnya itu ya. Ini nggak bisa membedakan mana perkara ibadah dan mana perkara muamalah, perkara duniawiyah. Itu yang bisa mereka bedakan ya. Semua anak calon nabi kata mereka ya. HP tidak ada zaman Nabi. Kias ma'al farik ya. Yang tidak bisa dibenarkan yang seperti ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, kalau baca Quran itu ibadah apa? Boleh kita dikubur kalau ada nasnya. Ada nggak dalilnya kan gitu? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oh, tapi kata Imam Syafi'i bilang Pak ya, nak siapapun kalau tidak ada dalilnya kita ahlus sunnah, ya kita menghormati imam, ya kita wajib menghormati ulama, ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, mohon maaf ya. Dalil lebih kita cintai daripada ucapan siapapun di dunia ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul bidah sekarang Pak itu syubhatnya. Wah, dia akan membenarkan ibadah-ibadah yang ada dalilnya dengan ucapan-ucapan ulama. Contoh tabaruk dengan kuburan tidak ada. Bahkan Allah melaknat kata Rasul orang yang menjadikan kuburan ini jelas dalilnya sebagai masjid tempat ibadah. Nah, mereka bawalah kata imam ini boleh Ustaz tabaruk gini-gini ya. Imam itu nabi. Kapan dia jadi nabi kan gitu ya? Sehingga ucapannya seperti nabi yang bisa menjadi masadir tasyri' ya, sumber syariat. Enggak. Ucapan ulama itu diterima kalau ada dalilnya, kalau enggak mohon maaf ya. Tentu kita wajib menghormati ulama, tentu dalil lebih kita kedepankan dari ucapan suatu makhluk apapun di dunia ini. Nah, inilah termasuk daripada makna hadis ini. Wajib kita mendahulukan qaulullah, firman Allah dan sabda Nabi dari perkataan apapun di dunia ini. Bukan kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih kan gitu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun ya di antara dari ucapan Allah, firman Allah dan sabda Nabi. Harus kita kedepankan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu, dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu ya. Taqtadi ta'atahu ya. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi itu apa konsekuensinya, Pak? Kayak gitu ya. Konsekuensinya adalah seperti yang telah kami sampaikan tadi, Pak ya. Konsekuensinya adalah kita wajib mentaati Nabi, baru kita cinta kepada Nabi, baru betul rasa cinta kita, baru betul kita mengklaim kita cinta kepada Nabi kalau kita mentaati Rasulullah SAW. Wattiba'a ma amara bihi, dan mengikuti apa yang telah Rasul perintahkan dengannya. Ya, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdima qaulihi, kan itu, dan mendahulukan ucapan Nabi ala qauli kulli makhlukin, di atas ucapan seluruh makhluk apapun. Iya. Bahkan sahabat sekalipun Bapak Ibu, kalau seandainya ya menyelisih ucapan Nabi ditolak juga oleh para sahabat gitu ya. Sebagaimana asar yang masyhur ya, sebagian ulama mensahihkan asar ini dari Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas ya, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama ya. Aku khawatir turun kepada kalian hujan batu dari langit gitu, batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, aku ucapkan sabda Nabi Rasul SAW bersabda, wa fataqulu qala Abu Bakrin wa qala Umar. Lantas kalian bantah dalilku, sabda Nabi yang aku ucapkan itu, kan Abu Bakar enggak seperti itu, Umar enggak begitu. Itu saja Ibnu Abbas mengatakan saya khawatir akan turun hujan batu.
Ya, kena bencana kita, kena azab kita. Kalau kalian dahulukan ucapan manusia, padahal itu adalah manusia terbaik setelah Nabi, sahabat ya. Nah, kalau bertentangan dengan sabda Nabi, tetap kita dahulukan sabda Nabi. Sehingga yang menjadi dalil itu ijma'u sahabat. Nah, kalau pendapat satu orang sahabat, kalau hanya pendapat pribadinya itu bukan hujjah dalam Islam. Itu bukan dalil ya. Nah, ini dalil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi dalil adalah ucapan sahabat yang tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW, atau yang menjadi ijma', kesepakatan dari para sahabat tersebut. Sehingga dalil yang disepakati itu ada 4 ya Pak ya. Ya, yang disepakati ini ya, Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Dan ijma' yang paling kuat itu tentu ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat gitu, serta qiyas. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas tentang cinta kepada Allah. Walladzina amanu ya, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat berapa Pak? Kemarin ayat 165 itu. Ya kan, inti dari ayat itu ya, orang-orang musyrik menjadikan sekutu tanding dengan bagi Allah yang mereka cintai. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kabillah gitu. Dan orang yang beriman itu kata Allah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi apa kaitan bab itu ya dengan hadis ini? Itu yang beliau bahas. Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini dalilan, terdapat dalil ya, ala wujubi taqdimi mahabbatir rasul, akan wajibnya mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluqin ya, di atas cinta kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini ya, wajib ya hukumnya, bukan sunnah Pak ya. Cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Namun bentuk cinta itu yang harus kita ketahui, karena banyak orang yang mengklaim cinta namun sebenarnya sejatinya dia nggak cinta ya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan saya cinta kepada Nabi, sementara mereka mengindahkan, tidak mengindahkan gitu ya, tidak memperdulikan larangan Nabi. Katanya cinta sama Nabi, kemudian dia langgar larangan Nabi. Apa contohnya Pak? Ya, larangan Nabi adalah memakai pakaian yang membuntuk aurat, ya kan? Pakaian yang ketat-ketat. Nah, ini banyak juga ibu-ibu itu katanya cinta kepada Nabi gitu kan. Nah, tentu klaimnya itu dusta gitu. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan melaksanakan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara kecil, buka aurat itu. Ya. Ini perkara besar, disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi mengkabarkan tentang 2 kelompok penghuni neraka. Sinfani min ahli nar, kata Rasul, ada 2 kelompok penghuni neraka, lam aruhuma, belum pernah aku lihat ya buruknya, dahsyatnya azab bagi 2 kelompok ini, kan gitu. Kan sering saya sampaikan hadis Pak ya, hadis ini dalam Sahih Muslim. Yang pertama, orang yang dia punya sifat bengis gitu ya, para diktator ini Pak. Dia punya kekuasaan namun dia zalim gitu ya. Ini qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, kata Rasul. Ada satu kaum yang punya cambuk seperti ekor sapi. Adnab itu ekor ya. Jadi saut itu cambuk. Yadribuna bihin nasa, yang dia gunakan untuk memukul manusia. Artinya dia punya kekuasaan ini orang. Mungkin tuan tanah, tuan takur gitu ya. Siapapun yang diktator Pak, yang zalim terhadap bawahannya, ini termasuk ancaman hadis ini. Dikit-dikit orang dipukulnya gitu ya. Tentang dia punya uang, punya kekuasaan ya kan. Diktator dia kan, enggak boleh. Jadilah pemimpin yang adil. Ya, atasan yang mencintai bawahannya. Itu yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wanisaun, dan para wanita, kata Nabi. Kasiyatun, dia memakai pakaian, ada, bukan telanjang, ma'udzubillah, enggak. Namun walaupun dia pakai pakaian, namun sejatinya ariyat, dia telanjang. Maka diterjemahkan secara bebas, berpakaian tapi telan, ya karena tidak menutup aurat, transparan, terkadang sempit. Nah, ini diancam oleh Nabi menjadi
salah satu jenis penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat dahsyatnya azab. Kenapa banyak terfitnah para laki-laki ya? Iya. Awalnya kita salah tengok, tapi mantap juga gitu. Akhirnya dosa kita awalnya tidak ada niat, Pak. Tapi karena perbuatan itu dua, yang wanita itu dapat dosanya double dan laki-laki yang melihatnya berdosa juga dan dia menanggung dosa, itu namanya dosa jariyah. Maka kita punya anak perempuan, itu tanggung jawab kita bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang punya anak, jaga aurat anak kita keluar, apalagi anak kita sudah balik. Kecuali anak kita belum balik, Pak ya, itu masih ada kelonggaran syariat. Tapi kalau sudah balik ya, itu sudah kewajiban kita, wajib ya, jangan kita kasih pakaian-pakaian ketat. Kalau pakaian ketat itu cuma di kamar dewean enggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau sudah keluar rumah dilihat oleh yang laki yang bukan mahram, jangan nih, Pak. Karena dosanya juga akan transfer ke kita kalau kita enggak membiarin gitu ya, tidak mengingatkan, tidak melarang. Makanya itu berat punya anak perempuan itu, Pak ya. Tapi kalau kita berhasil ya mencetak perempuan, anak-anak perempuan yang salihah, tentu pahalanya besar kali, Pak ya kan. Iya, bahkan ada orang yang diberikan 4 anak perempuan atau 3, lupa saya, Pak ya. Ada hadis tentang anak perempuan, intinya Pak, kalau dia didik ya kan jadi anak-anak yang salihah ya kan, nah, itu tentu dia akan mendapatkan surganya Allah dari hal itu. Karena memang ujiannya, cobaannya besar anak perempuan itu, Pak. Iya. Namun anak laki-laki besar juga sekarang, Pak, cobaannya. Kita takut dulu, Pak ya, anak perempuan kita dilecehkan orang. Rupanya sekarang, Pak, laki-laki pula kita takut ya kan. Ya, karena sekarang sudah marak ya. Iya. Sodomi. Na'udzubillahi min dzalik. Takut kita, aduh anak saya kalau di pondok pesantren kekena nggak ya, was-was kita. Maka kita carilah, Pak ya, sebelum kita titipkan anak kita di suatu pondok pesantren, ya kita selidiki dulu track recordnya seperti apa, bagaimana pengawasannya, ya kan? Karena ada memang, Pak, kami pernah ke pesantren, Pak, ya Allah dibiarin, Pak, kotor minta ampun, subhanallah. Iya, WC-nya ya Allah ya, saya nggak sebut namanya ya. Dan anaknya ngerokok dibiarin, tidak sholat ke masjid dibiarin. Alhamdulillah, Pak ya, adanya pesantren-pesantren sunnah sekarang, masya Allah. Ke pesantren tidak bisa ya, telat sholat aja dihukum ya. Ustadz-ustadznya ke masjid. Kalau Bapak ada pesantren yang sebelah itu, Pak, ustadznya itu tidak sholat ke masjid sebenarnya, padahal dekat pesantren itu. Ya kalau sekali 2 kali nggak ke masjid mungkin sakit perut, itu bisalah dimaklumi. Kan enggak ya. Tidak ada memang ya, ustaz kami sholatnya di rumah lah katanya. Ya kata santrinya. Nah, karena dalam keyakinannya nggak wajib ya, sunnah muakkadah katanya. Orang sekarang, Pak, sunnah untuk ditinggalkan. Padahal ya, katakanlah Syafi'iyah seperti Imam Al-Baijuri misalkan mengatakan sunnah muakkadah ya, ulama Syafi'iyah yang sekarang mutaakhirin gitu ya. Itu maksudnya bukan untuk ditinggalkan, katakanlah sunnah gitu ya. Nah, orang dahulu, Pak, tahu sunnah untuk diamalkan, ya, bukan untuk ditinggalkan. Orang sekarang tahu sunnah, kan sunnah, tidak usah lagi kita lakukan. Itu kebalik. Apa pengertian sunnah itu? Pengertian sunnah itu, Pak, ya, yusabu fa'ilu, diberikan pahala orang lakukannya, harus kita lakukan gitu ya. Nah, walaupun yang meninggalkannya tidak mendapat dosa, kan seperti itu. Nah, tapi orang sekarang, Pak, bermudah-mudahan kan sunnah, tidak usah kita lakukan. Iya, kami pernah ngeliat, ya Allah, ya kasihan betul ya, dibiarin gitu ya. Ini, Pak, ini suatu pelajaran bagi kami, karena kami termasuk yang jarang-jarang juga masuk pesantren yang kayak itu gitu ya. Itu agak trauma juga, ya Allah kok ada yang seperti itu gitu, dibiarin anaknya kan. Enggak sholat biarin juga, ya Allah ya. Mudah-mudahan, Pak ya, pesantren-pesantren di Indonesia itu bisa mengamalkan sunnah ya, jauh dari hal yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna tahqiqal imani masyrutun bidzalika, dan sesungguhnya realisasi iman itu disyaratkan dengan hal itu. Dengan apa, Pak? Dengan mencintai Rasul. Artinya tidak sempurna iman kita, tidak akan terrealisasi keimanan kita dengan al-iman al-kamil, dengan keimanan yang sempurna kalau tidak kita cintai Nabi. Jadi bagaimana mencintai Nabi? Ya ini seperti yang telah kita bahas tadi kan. Kita taati Nabi, kita jalankan sunnahnya, ya kan?
Nah, kita dahulukan ucapan Nabi dari ucapan manusia apapun yang di dunia ini. Nah, seperti yang kita sampaikan minimal ada 4 itu Pak ya. Ada 4 konsekuensi kita yang mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab ya. Karena mengingat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat terutama ya bagi kami yang menyampaikan. Demikian juga pada Bapak Ibu yang hadir di masjid kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.